Dalam video ini, kita akan membahas mengenai perkembangan dewasa akhir dan lansia. Apa itu dewasa akhir? Dewasa akhir adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu. Elizabeth B. Hurlock membagi dewasa akhir menjadi dua jenis, yaitu usia lanjut dini, berusia sekitar 60-70 tahun, dan usia lanjut, berusia sekitar 70 tahun sampai akhir kehidupan seseorang. Ciri-ciri dewasa akhir itu ada apa saja? Yang pertama, usai lanjut merupakan periode kemunduran. Kedua, adanya stereotip-stereotip orang lanjut usia. 3. Sikap sosial terhadap usia lanjut yang berbeda-beda. Keempat, menua membutuhkan perubahan peran. Kelima, memiliki keinginan untuk terlihat muda semakin kuat. Dan yang keenam, memiliki status kelompok minoritas. Lalu bagaimana perkembangan fisik saat dewasa akhir? Pertama, seseorang akan mengalami penurunan kemampuan dalam mengingat. Semakin tua umur seseorang, kemampuan daya ingatnya akan semakin menurun. Kondisi ini biasanya sering kita sebut sebagai pikun. Kedua, penurunan kemampuan dalam melihat. Gangguan yang umumnya terjadi yaitu katarak dan presbiopi atau tidak bisa melihat objek dengan jarak dekat. 3. Penurunan kemampuan dalam mendengar suatu ucapan. Kondisi ini biasa disebut dengan presbikusis atau hilangnya kemampuan mendengar karena bertambahnya usia. Keempat, berkurangnya kepekaan kulit pada lansia. Kulit akan menjadi semakin kasar dan mengkerut sehingga seorang lansia akan sulit membedakan benda yang ia pegang. Yang kelima, terjadi perubahan pada daerah bagian kepala. Perubahan pada bagian kepala menjadikan perubahan yang paling mudah untuk kita dapati atau kita lihat dengan mata telanjang. Keenam, terjadi perubahan pada bagian tubuh, yakni bungkuk. Ketujuh, penurunan pada bagian sendi tubuh. Menurunnya fungsi dari persendian anggota gerak ini akan berakibat melemahnya seorang lansia untuk melakukan banyak aktivitas dan kaki menjadi berat untuk berjalan. Terakhir, seseorang akan mengalami penurunan kesehatan. Perubahan pada kesehatan biasanya akan membuat menurunnya fungsi fisik secara umum dan memburuknya kesehatan. Selanjutnya terjadi pada perkembangan psikis dewasa akhir. Seseorang akan mengalami penurunan mental, namun setiap individu memiliki penurunan mental yang tingkatannya berbeda-beda. Seseorang juga akan mengalami kemerosotan intelektual, dan yang paling sering dialami adalah pikun. Selain itu, mereka juga akan mengalami perubahan minat. Ketika usia lanjut, para lansia akan memiliki minta yang berbeda ketika mereka muda, seperti keinginan untuk beribadah semakin kuat, lebih ingin dekat dengan anak cucu, bahkan keinginan untuk meninggal. Perkembangan sosial pada dewasa akhir. Perkembangan sosial ini mengatakan ada beberapa teori yang menjadi bagiannya. Pertama, teori pemisah yang menyatakan bahwa orang dewasa lanjut perlahan menarik dirinya dari lingkungan masyarakat. Kedua, teori aktivitas yang menyatakan bahwa orang dewasa lanjut semakin aktif dan terlibat dalam masyarakat, dengan begitu mereka akan merasa puas dan tidak merasa rentah. Kemudian ketiga, teori rekonstruksi gangguan sosial yang menyatakan bahwa munculnya pandangan-pandangan negatif mengenai mereka akan berdampak secara psikologis. Perkembangan bahasa pada dewasa akhir. Kebanyakan lansia akan mempertahankan keterampilan berbahasanya dan sedikit mengalami kemunduran akibat masalah fisik. Misalnya pikun dan berkurangnya kemampuan telinga untuk mendengar akan mengakibatkan mereka kesulitan memahami. Orang yang lanjut usia, baik pria maupun wanita, kebanyakan lebih tertarik pada kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan dibandingkan dengan yang pernah mereka kerjakan saat masih muda dahulu. Banyak juga dari mereka yang menemukan agama sebagai sumber kesenangan dan kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan saat mereka masih muda. Ciri-ciri keberagaman pada orang lanjut usia. Pertama, kehidupan keagamaan seorang lansia sudah mencapai tingkat kemantapan. Kedua, hal ini meningkatkan kecenderungan untuk menerima pendapat tentang agama. 3. Mulai timbul rasa takut pada kematian seiring bertambahnya usia. Keempat, perasaan tersebut berdampak pada meningkatnya sikap kepercayaan terhadap adanya akhirat.